Sebanyak 211 anggota DPR tercatat tidak mencantumkan latar belakang pendidikan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Hal ini terungkap dalam laporan Badan Pusat Statistik 2024. Oleh sebagian kalangan, hal tersebut dinilai sebagai kemunduran demokrasi, mengingat keterbukaan informasi publik adalah hak rakyat, dan tertutupnya riwayat pendidikan para wakil rakyat justru mencederai prinsip integritas dan transparansi. Komisi Pemilihan Umum sendiri menyatakan masih akan memverifikasi data tersebut secara lebih rinci. Lantas, apakah dengan tidak mencantumkan latar belakang pendidikan bisa diartikan sebagai kegagalan partai politik untuk mendorong kadernya lebih terbuka? Mengingat publik akan mempertanyakan komitmen mereka dan bagaimana mereka bisa dipercaya menjalankan demokrasi dengan baik. Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan dialog terkait dengan 211 anggota DPR RI yang ternyata tidak mengungkap riwayat pendidikannya ke publik karena ada opsi dari KPU pada saat pendaftaran ya. Apa sih yang kamu sembunyikan? Sebenarnya kan kalau disembunyikan itu kan ini kan menjadi dilema, menjadi suatu permasalahan yang mana memang disembunyikan itu karena ditawarkan pilihan sebelumnya oleh KPU. Iya, di mana mereka boleh saja mempublikasikan latar belakang pendidikannya. Nah, kemudian masyarakat kini mempertanyakan bagaimana transparansi dan moral dari para pemimpin elit kita. Betul sekali. Ya? Langsung kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun sambungan Zoom. Ada Mbak Titi Anggreni, pengamat pemilu. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Titi. Kemudian ada juga Mas Heri Medrova, analis politik CISA. Selamat pagi, Mas Heri. Kemudian sudah bergabung juga melalui Zoom Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yakin Bang Doli ini bukan salah satu dari orang-orang yang menyembunyikan latar belakangnya. Karena dia udah S1, S2, S3 ya. Oke, tapi menyikapi ini seperti apa tanggapan dari Bang Doli? Saya belum tahu persis ya sebetulnya ada 211 itu apa yang kemudian dipersoalkan dengan tidak diketahuinya ya latar belakang pendidikan. Saya juga tidak tahu apakah saya masuk dari 211 itu atau tidak karena saya saya S1, S2, S3 nggak berhenti ya. Jadi lulus SMA langsung S1, selesai S1 langsung S2 dan kemudian langsung S3 lagi dan kemudian baru selesai sekolah. Dan saya memang selalu termasuk orang yang tidak pernah juga mau memberitahukan juga tentang saya udah sampai S3. Saya nggak pernah pakai gelar saya juga karena menurut saya ya gelar atau title itu ya cukup kita yang tahu dan orang tahu kapasitas kita saja. Kapasitas kita itu muncul karena memang latar belakang yang mungkin bentuk kita termasuk belajar formal, belajar informal gitu. Dan kemudian itu yang juga akan mempengaruhi attitude dan pikiran serta pandangan-pandangan kita gitu. Nah, sementara kan kalau untuk syarat untuk menjadi anggota DPR itu kan sudah diatur ya, minimal SMA. Jadi saya yakin sebetulnya dengan proses seleksi yang dilakukan mulai dari pendaftaran di partai juga pasti sudah memverifikasi sejak awal bahwa mereka itu lulus minimal SMA gitu, SMA. Terus kemudian di KPU juga seperti itu. Nah, jadi mungkin saya perlu mendapatkan informasi detail ya, apa yang kemudian dipersoalkan soal nama-nama 211 itu apa saja yang kemudian yang perlu kita ketahui dari latar belakang pendidikan selain syarat minimal tadi lulus SMA itu. Iya. Mungkin Bang Doli, tapi kan kemudian masyarakat kini mulai bertanya-tanya apakah mereka juga sudah melakukan pemilihan yang tepat terkait juga bagaimana mereka memilih para anggota DPR RI saat ini dan mungkin masyarakat juga menuntut transparansi dan kalaupun dari 211 mereka yang belum menyerahkan latar belakang pendidikan, apakah kemudian Bang Doli melihat ini suatu urgensi, ada dorongan begitu untuk kemudian membuka mereka dari 211 orang ini yang belum memiliki latar belakang atau mungkin belum melaporkannya untuk kemudian ikut mendorong melaporkan latar belakang pendidikannya begitu Bang Doli? Nah, kalau sekarang
dan ke depan ya saya kira memang perlu ya. Kemarin kan kita juga ada soal tuh ketika KPU menerbitkan keputusan KPU yang berkaitan dengan soal bahwa nanti calon presiden dan wakil presiden tidak perlu diakses terlalu detail data-data pribadinya gitu. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa pertama tidak ada urgensinya. Kenapa sekarang baru tiba-tiba diterbitkan keputusan seperti itu, peraturan seperti itu, sementara pilpresnya masih akan datang. Kedua ya, kalau kita ingin menjadi atau memimpin sekian ratus juta orang manusia, ya tentu saya kira kita kan harus diketahui oleh sekian ratus juta orang itu, apa latar belakang kita, apa visi kita, sampai hal-hal yang detail. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik dan tepat, apalagi pemimpin itu ditunjuk oleh rakyat banyak, ya rakyat harus tahu tentang kita. Nah sama saya kira juga anggota DPR seharusnya memang tidak perlu ada data yang perlu ditutup-tutupi ya. Artinya kita ini memang harus menjadi seseorang yang bisa dipercaya ya. Nah orang yang bisa dipercaya itu ya kalau memang orang tahu tentang kita secara seutuhnya, ya latar apa yang selama ini menjadi track record kita, ya terus kemudian apa pandangan-pandangan kita, apa gagasan kita gitu ya. Nah jadi saya sih bagus-bagus aja dan tidak ada masalah kalau memang seharusnya semua elit apalagi orang-orang atau manusia Indonesia yang mengambil posisi berkaitan dengan soal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, saya kira memang harus perlu diketahui latar belakangnya. Baik. Saya langsung mau ke Mas Heri, ini cukup menarik kalau tadi saya juga mengutip bagaimana perkataan dari Bang Doli, urgensinya kenapa baru sekarang untuk diminta dibuka latar belakang pendidikannya begitu? Saya melihat bahwa di era disrupsi ini, pengaruh media sosial begitu terbuka sehingga mendorong masyarakat untuk melihat ini sebagai urgensi, penting untuk diketahui oleh publik. Apalagi kalau masyarakat ini kan dia tidak melihat ini basisnya hukum, basis aturan main, dia tidak akan lihat ini PKPU-nya lengkap atau tidak, undang-undangnya sebenarnya merahasiakan soal ijazah. Tapi masyarakat ingin melihat bahwa siapakah yang mewakili saya ini, apakah dari sisi latar belakang layak, apakah dari sisi skill, kompetensi layak untuk mewakili kami di parlemen. Saya kira itulah yang dilihat oleh masyarakat. Tapi biasanya kalau di pemilu yang menang itu bukan yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, justru yang kampanyenya kencang waktu pemilu, Mas. Benar. Saya melihatnya justru berlakulah teori psikologis politik ya. Psikologis politik ini berkaitan dengan bagaimana figur itu terpilih karena pengaruh, persepsi, kekuatan jaringan, dan popularitas. Artinya masyarakat ini lebih melihat dari sisi itu. Terlepas per hari ini adalah ini menjadi polemik. Ya wajar, dalam konteks demokrasi deliberatif itu ada istilahnya transparansi. Transparansi ini akan menjadi diskursus publik yang rasional. Jadi ketika ijazah ini menjadi isu yang cukup penting, wajar. Inilah era demokrasi. Yang saya kaitkan bahwa ini konteks tren yang begitu luar biasa ya. Apalagi belakangan ini kita sangat melihat fenomena politik yang kaitan dengan ijazah ini. Ada isu-isu ijazah palsu atau tidak. Ya, selalu dituntut keterbukaan. Akhirnya saya kira anggota DPR RI dalam hal ini 211 orang ini juga harus terbuka soal pendidikan. Nah, terkait dengan harus terbuka itu, apakah regulasinya memang seperti itu, Mbak Titi? Ya, ini sebenarnya dari aspek kepemiluan bukan hal baru. Jadi dari pemilu 2024 berjalan, sudah banyak yang mempersoalkan. Karena riwayat pendidikan itu sebenarnya termuat di dalam dokumen kurikulum vitae, daftar riwayat hidup begitu ya. Nah, ketika mereka mendaftar sebagai calon, tentu lewat partai politik, karena yang menominasikan partai politik. Itu diberi opsi apakah bersedia atau tidak mempublikasikan daftar riwayat hidupnya. Di dalam daftar riwayat hidup itu ada informasi yang komprehensif. Kapan mereka lahir,
ini penting dibuka kapan mereka lahir karena syarat untuk menjadi caleg usianya 21 tahun. Lalu juga mereka pendidikannya apa? Karena syarat untuk menjadi anggota DPR atau DPRD minimal kan SMA. Artinya data itu ada, hanya tinggal pilihannya mau dibuka atau boleh, kan begitu? Betul, jadi pertanyaannya adalah satu, seberapa jauh KPU ini mendorong para kandidat ini paham, tahu, sadar dari pilihan-pilihan yang mereka buat. Karena dari beberapa obrolan dengan para caleg, misalnya yang saya bilang ke satu partai, kenapa kok tidak bersedia dibuka? Karena sebenarnya kita bisa mengecek mereka bersedia atau tidak. Jadi ketika diklik gambar partai, kemudian caleg itu ada informasi yang bersangkutan tidak bersedia membuka data dirinya. Jadi ketika saya tanyakan, kenapa tidak dibuka? Jawabannya adalah saya tidak tahu bahwa itu ada pilihan bersedia atau tidak, dan ternyata yang mengerjakan dokumentasi persyaratan itu adalah stafnya. Kan biasa di kita ya, persyaratan-persyaratan itu dikerjakan orang lain, tinggal tanda tangan begitu ya. Nah soal syarat ijazah ini sebenarnya kalau dari sisi SMA bisa dipastikan secara formal semua ini SMA anggota DPR. Tetapi bukan soal SMA atau tidaknya. Satu, ada kejadian di pilkada ternyata pilkada harus diulang karena ijazahnya bodong. Berarti kan karena sepanjang sejarah syarat pendidikan adalah persyaratan formal untuk menjadi kandidat, maka mau tidak mau dia harus dibuka. Karena ternyata dalam praktik pemilu kita ada saja yang menggunakan yang bodong-bodong tadi. Nah yang kedua, problem terbesar kita adalah soal paradigma komitmen keberpihakan pada keterbukaan dan akuntabilitas. Bagi saya seorang caleg yang tidak mau membuka daftar riwayat hidupnya dari sisi integritas bermasalah. Ya ngapain mau dipilih kalau nggak mau ngasih tahu latar belakang ya? Kan dari seperti membeli kucing dalam karung ya Mbak ya? Betul, dari sana saja kita patut mewaspadai mereka yang tidak mau membuka rekam jejaknya, bisa jadi dalam proses kerjanya juga mereplikasi dan menduplikasi perilaku yang sama. Karena yang ditutup itu sebenarnya bukan hanya soal riwayat pendidikan. Di dalam dokumen daftar riwayat hidup itu ada soal pengalaman organisasi. Ini penting loh untuk melihat misalnya benturan kepentingan atau profesi dia sebelumnya. Berarti tidak ada kesinambungan antara pendidikan dan juga jiwa kepemimpinan dong? Bukan hanya jiwa kepemimpinan, tapi juga misalnya kita bisa melihat benturan kepentingan itu bukan hanya soal apakah dia keluarga ataukah dia kerabat. Kadang-kadang terbangun semangat korsa atau benturan kepentingan karena profesi yang sama, bekerja di tempat yang sama, sekolah di tempat yang sama. Kita kadang-kadang sama-sama tahu ya, favoritisme itu bisa muncul karena pertemuan-pertemuan yang sama. Dokumen riwayat hidup yang dibuka akan membantu kita mengenali, oh ternyata kenapa sih ini orang terlalu membela misalnya, ternyata satu angkatan. Apakah angkatan di sekolah, ataukah angkatan misalnya di sekolah kedinasan, itu bisa mempengaruhi benturan kepentingan dari seseorang. Semakin terbuka, maka semakin baik kita bisa mencegah benturan kepentingan dan juga politisasi jabatan pada posisi-posisi publik seperti anggota dewan. Tapi kalau anggota dewannya bilang kan dikasih choice begitu, jadi kita memilih. Kalau nggak ada choice-nya kan mungkin semuanya dibuka. Betul, itu satu sisi dan kita mengecam itu ya seharusnya dan tidak dilakukan itu. Kalau rekam medik oke lah ya, tetapi ini kan persyaratan mendasar yang publik perlu tahu. Yang kedua, yang problem itu tadi lagi-lagi paradigma komitmen dan keberpihakan si anggota dewan sendiri. Dia kan ingin menjadi pejabat publik. Kalau tidak mau menjadi milik publik, ya tidak usah menjadi pejabat publik, jadi orang seperti saya saja begitu ya. Nah karena mereka bekerja di ruang publik, pembuatan kebijakan publik, mengelola anggaran, hal-hal yang bisa mengarah kepada benturan kepentingan, penyalahgunaan, itu kan harus dicegah. Nah Mas Heri mungkin sedikit saja, kalau tadi juga saya sudah bilang bahwa tidak ada kesinambungan antara pendidikan dan juga belum tentu dengan pendidikan yang tinggi bisa mungkin lebih dekat dengan masyarakat, bisa berorganisasi lebih baik, bisa memimpin masyarakat dengan lebih baik. Bagaimana mungkin kemudian tanggapannya? Ya ini sejalan dengan perspektifnya Weber ya, bahwa karisma itu lebih penting daripada transparansi yang total mengenai ijazah atau pendidikan. Jadi konteksnya bahwa keterpilihan seseorang, figur menjadi misalnya pejabat publik, itu lebih dilihat dari seperti tadi saya sampaikan, ada faktor popularisme, ada faktor konektivitas, ada kepentingan, ada jaringan, dan termasuk karismanya. Terlambat nggak berarti kalau kemudian sekarang mempermasalahkan kok pendidikannya nggak kelihatan nih, belum dibuka begitu? Ya, saya rasa menurut saya kemarin sudah didorong ya oleh beberapa kalangan ya, dan kalaupun sekarang digaungkan kembali tidak terlambat menurut saya, karena
memang harus dicek juga ini relevansinya dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik yang jelas mengatakan bahwa soal ijazah ini adalah dokumen yang harus disimpan dengan baik. Artinya tidak terlalu terekspos hanya untuk kepentingan tertentu. Dan lagi pula per hari ini kan KPU dalam hal sebagai penyelenggara harus mendorong undang-undang itu harus direvisi. Karena acuan KPU pasti ke aturan main. Baik, terkait dengan aturan. Tadi juga saya penasaran apakah memang karisma ini cukup untuk modal untuk menjadi anggota dewan. Jangan sampai karena pendidikan yang tidak mumpuni jadinya seperti salah satu oknum di Gorontalo nih. Mau merampok negara padahal sudah duduk sebagai anggota dewan. Kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.